Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebanyak 6 ruko di Kecamatan Lawi Sigala, Kabupaten Aceh Tenggara musnah terbakar pada Rabu malam. Karut-marut distribusi LPG subsidi 3 kg belum terjadi di Aceh lantaran Pangkalan langsung menyalurkan ke desa-desa. Hutan mangrove Kota Langsa masih menjadi tempat favorit warga berwisata untuk menghabiskan masa liburan. Sebanyak 6 rumah toko di pemukiman Desa Lawe Peridinen, Kecamatan Lawi Sigala, Kabupaten Aceh Tenggara, ludes terbakar. Kebakaran yang terjadi pada Rabu malam itu tidak sampai merenggut korban jiwa. Tim pemadam kebakaran bersama warga berjibaku dan berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun, upaya mereka hanya bisa menghambat api meski 6 ruko terbakar. Api pun baru padam 1 jam kemudian. Ruko warga yang terbakar hanya menyisakan puing-puing, sedangkan seluruh barang di dalamnya musnah. Kepulan asap dari kertas dan material yang terbakar masih terlihat di lokasi. Akibat kebakaran ini, 11 keluarga kehilangan tempat tinggal sehingga terpaksa mengungsi ke rumah keluarga atau saudara. Kejadiannya pukul 22:20 WIB. Itu sumber apinya dari mana? Sumber apinya dalam penyelidikan. Berapa unit rumah? Untuk rumah, posisi rumah ada 6 rumah berbentuk ruko dan 11 kepala keluarga yang terdampak kebakaran. Untuk kerugian Pak Camat? Kira-kira ratusan juta. Dalam kejadian ini ada korban jiwa nggak? Untuk korban jiwa ini. Terus ada untuk pengungsian Pak Camat, kemana dia? Pengungsian sementara mereka di rumah keluarga. Meski tidak ada menelan korban jiwa, kerugian ditaksirkan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran ini masih diselidiki polisi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Pasien dan keluarganya mengeluhkan stok obat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sahudin Kutacane, Aceh Tenggara. Sebab mereka kesulitan mendapatkan obat khusus saat dirawat lantaran pasokannya sering terhenti. Akibat tidak ada stok obat, pasien harus membeli obat di luar rumah sakit dengan harga yang lebih tinggi. Keluarga pasien hanya diberikan resep untuk menebus obat tersebut. Kekosongan obat tertentu sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Kondisi ini menyulitkan keluarga pasien karena harus keluar rumah sakit dan butuh waktu yang lebih lama. Insulin BPJS ini. BPJS. Insulinnya kosong. Kosong. Ini tahun nawa insulin. Pakai insulin. Bulan. Bulan. Gula hipertensi. Gula hipertensi. 25 tahun mau tahunan dia. Salah satu keluhan diutarakan pasien penderita penyakit gula darah dan pengidap darah tinggi. Pasien ini harus mengonsumsi belasan jenis obat setiap minggunya. Mereka berharap persoalan obat di rumah sakit segera diatasi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Aida. Karut-marut LPG subsidi 3 kg masih belum terjadi di Provinsi Aceh.
Sejauh ini penyaluran LPG 3 kg di Aceh berjalan lancar. Pendistribusian LPG langsung dari pangkalan resmi ke warga di desa, salah satu pangkalan LPG 3 kg Besare Niaga, Sukaramai, Banda Aceh. Tidak tampak antrean atau kerumunan warga memperebutkan LPG melon. Setiap pangkalan mendapat alokasi gas maksimal 1.500 tabung per bulan. Kuota ini memudahkan Pertamina dan pemerintah Aceh mengawasi penyaluran gas subsidi tepat sasaran. Harga di pangkalan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp18.000 per tabung. PT Pertamina Patraniaga Aceh memastikan penyaluran gas melon tersebut berjalan lancar dan aman. Warga lebih banyak membeli gas subsidi di pangkalan resmi. Nah, selama ini memang di Aceh kita menghimbau masyarakat untuk membeli ke pangkalan resmi. Nah, namun ke depan ternyata pemerintah dengan regulasi baru membolehkan di pengecer atau sub pangkalan. Nah, itu kita akan menyesuaikan lagi seperti apa regulasi berikutnya. Selama ini memang histori di Aceh itu kita tidak ada pengecer ataupun rantai suplai kita itu sampai pangkalan resmi. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat wilayah Aceh untuk membeli ke pangkalan-pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina sehingga harga bisa terkendali. Jadi selama ini kalau kita di kios pengecer itu memang tidak ada, Pak? Tidak ada, benar. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan-pangkalan resmi. Saat ini 8.060 pangkalan resmi tersebar di Aceh. Pangkalan tersebut menjadi penyalur LPG subsidi ke warga. Kalau masalah ngambil ya pilih di pangkalan karena di cairan itu mahal, kadang dapat 35, kadang 25. Kalau bagi orang kayak gini kan berat kali. Tapi kami selalu di pangkalan karena kami dekat. Karena itu kan pangkalan blower, jadi kami kan berhak dapat. Penyaluran gas LPG 3 kg masih mengacu pada aturan yang selama ini berjalan di Aceh. Stok gas tersedia hingga menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Dua pria penyuka sesama jenis yang tertangkap basah warga saat berhubungan seksual dituntut 100 kali cambuk. Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kejari Banda Aceh pada sidang lanjutan di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Dua pria berinisial AI dan DA harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Keduanya digerebek warga di sebuah indekos komplek Kopelma Darussalam Banda Aceh beberapa waktu lalu. Terdakwa kasus homoseksual yang sempat viral tersebut mulai disidang di Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh. Terdakwa dituntut melanggar pasal 63 ayat 1 Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Pada persidangan tertutup ini, jaksa menuntut pelaku dengan hukuman 100 kali cambukan sesuai dengan kanun syariat Islam yang berlaku di Aceh. Terkait tuntutan tadi sudah dibacakan, mengenai materi atau substansi tuntutannya itu karena sidangnya ini sidang bersifat tertutup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 4 Kanun Acara Jinayat dan pasal 153 ayat 3 KUHAP, saya dilarang untuk mengungkap materinya. Tapi mungkin nanti akan dipublish juga di SPBP, bisa dicek nanti. Yang jelas perbuatan para terdakwa ini kan melanggar pasal 63 ayat 1 Kanun Jinayat itu ancaman hukumannya 100 kali cambuk atau 100 gram emas murni atau pidana penjara. Jadi otomatis pasti nggak akan melebihi dari itu. Tapi mengenai berapa materi substansinya saya nggak bisa ngomong ya. Sementara itu, sidang perkara liwat akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.